Halo, assalamualaikum guys, welcome to my channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang panduan penggunaan template Excel, yakni laporan stok barang keluar masuk secara otomatis ya, menggunakan fitur closing juga di dalamnya. Nah, teman-teman yang sudah pesan nanti akan mendapatkan link di email, yang kemudian kalau diklik akan otomatis membuka file Excel-nya di Google Sheet. Karena saya menggunakan Google Drive ya untuk sharing filenya. Nah, langkah pertama adalah silahkan download filenya dengan cara klik menu file, download Microsoft Excel. Nah, setelah itu tinggal save ya. Berikutnya adalah kita buka foldernya seperti ini, kemudian klik kanan filenya Properties. Nah, di Windows 11 karena file ini mengandung makro, Windows 11 otomatis melakukan blocking karena dikhawatirkan ada virus ya. Nah, ini kita perlu lakukan seperti ini tadi, klik kanan Properties, kemudian kita klik Unblock supaya filenya nanti makronya ya, makro dari filenya nanti bisa dijalankan di Excel. Kemudian klik OK. Kalau Windows 10 tidak ada, jadi nanti langsung buka saja filenya. Oke, kita buka filenya seperti ini. Nah, di Windows 10 nanti kemungkinan ada muncul security warning ya di atas. Itu kurang lebih seperti ini ya, saya contohkan. Seperti ini, security warning, macros have been disabled. Nah, ini klik saja enable content. Yang tujuannya adalah meng-allow makro untuk jalan di Excel. Oke, kita balik lagi ke screen. Nah, ini contoh datanya. Saya ada 10 data stok. Nanti saya contohkan juga kalau misalkan mau menambahkan ya, copy paste kalau misalkan sudah punya juga. Sebelah yang tengah ini adalah transaksi barang masuk. Nanti kita akan entry di sini. Begitu juga dengan barang keluar. Nah, yang pertama kita update dulu ya stok datanya. Misalkan teman-teman sudah punya tabel. Nah, datanya ini bisa di update. Saya sudah siapkan nih ada sekitar 30. Nah, di sini saya tinggal copy seperti ini ya. Kemudian paste di sini. Nah, bisa langsung paste seperti ini ya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, bisa seperti ini. Nah, ini rumusnya akan otomatis ngikut ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Atau bisa juga misalkan tadi base-nya adalah base value. Ya, ini sama saja. Nah, cuman kalau base value ininya ngikut ya garisnya. Nah, ini mungkin ada yang putus. Ini saya coba copy dari sini garisnya, format painter. Nah, sekarang jadi lebih rapi. Nah, ini juga sama rumusnya juga ngikut ya. Kalau teman-teman pengen nambah manual bisa langsung ketik di bawahnya ini. Jangan sampai ada ini ya, ada jarak ya. Misalkan nambahnya di baris 38. Nah, nanti menjadi apa namanya? Tidak menjadi bagian dari tabel stok ini. Jadi harus langsung di bawahnya. Contoh misalkan A031. Kalau teman-teman tekan enter, nah dia otomatis menjadi bagian dari tabel stok yang di atasnya tadi. Oke, saya lanjutkan. Ini kita sudah update stok, kemudian tanggal stok awal ini diupdate ya, misalkan tanggal 26 kalau nggak mau berubah. Kemudian diupdate juga nilai stok awalnya berapa. Nah, kalau ada datanya tinggal di copy paste di sini. Misalkan ini saya set 0 semua ya. Nah, berikutnya adalah memasukkan transaksi barang masuk atau barang keluar. Nah, di sini yang di entry adalah tanggal dulu, seperti ini. Nah, kemudian saya tekan tab, kemudian ke kode barang. Kode barang ini cara memasukkannya ada 3 ya. Kode barang ini sebetulnya mengacu ke tabel stok yang sebelah kiri ini. Di sini sudah saya tulis, bisa double klik, bisa ketik langsung, atau bisa menggunakan scan barcode. Oke, kalau double klik seperti ini, nah muncul window pencarian. Jadi kalau misalkan barangnya ada ratusan atau ribuan, ini enak sekali, tinggal cari seperti ini, langsung auto filter. Double klik, nah kursornya akan otomatis ke jumlah masuk, tinggal memasukkan quantity.
Jadi kalau misalkan nggak ada keterangan, ya langsung ke sini aja. Atau kalau ada keterangan, diisi dulu keterangan misalkan T1 gitu ya. Tekan tab, jumlah masuk misalkan ada 500 gitu kan. Tekan enter, ini akan otomatis memasukkan barangnya ke tabel di bawah. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan juga kursornya juga otomatis pindah ke kode barang lagi. Kalau misalkan nanti mau entry. Untuk tanggal ini nggak dihapus ya. Nah, jadi biar mempercepat proses entry. Nah, angka barang masuk ini juga muncul di tabel sebelah kiri ini. Nah, jadi enak sekali. Itu cara yang pertama untuk dengan window pencarian, double klik tadi. Cara yang kedua, kita bisa langsung seperti ini ketik kodenya kalau pas hafal ya. Nah, tekan enter, otomatis kursornya pindah ke jumlah barang. Masukkan juga misalkan 500. Atau saya ganti angkanya deh biar beda. Nah, 600 tekan enter, langsung pindah ke bawah. Itu cara kedua. Cara ketiga adalah dengan barcode, teman-teman. Barcode reader ya. Jadi ini saya sudah bikin barcode-nya, cuman mungkin nggak bisa di layar, tapi teman-teman akan dengar suara bip-nya nanti ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Tinggal memasukkan angkanya, misalkan 250. Nah, seperti ini. Terus kita scan lagi yang berikutnya, misalkan. Nah, masukkan angka lagi, misalkan 400. Nah, semudah itu dengan barcode reader. Nah, ini adalah cara memasukkan barang masuk ya. Barang keluar juga kurang lebih sama, ya. Cuman beda tempat aja. Ini double klik seperti ini, misalkan apa tadi yang sudah masuk, pulpen ya. Pulpen misalkan, oh ini tanggalnya belum, 26/10/2024, misalkan keluar angka 100 gitu ya. Nah, tekan enter, langsung masuk ke tabel di bawahnya. Kalau teman-teman perhatikan, di tabel stok ini muncul ya di kolom barang keluar pulpen hitam sebanyak 100. Nah, berikutnya sama ini misalkan A005 gitu ya. Tekan enter, jumlah keluarnya berapa? Misalkan 50, tekan enter, langsung masuk ke tabel bawahnya. Kursor kalau teman-teman perhatikan juga balik lagi ke kode barang. Nah, selanjutnya juga sama, ini teman-teman bisa menggunakan barcode scan juga nih kalau pengen menambahkan barang keluar. Nah, seperti itu ya panduannya. Nah, selanjutnya kalau misalkan transaksinya sudah selesai dan ingin melakukan closing ya, ini tinggal isi tanggal closingnya. Misalkan hari yang sama tanggal 26 juga ya. Jadi ini closingnya bisa harian, bisa 2 harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Jadi enak sekali, sangat fleksibel, tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Nah, sebelum closing mungkin teman-teman pengen cetak dulu PDF. Nah, seperti ini muncul ini ya, cetak PDF-nya, semua stok, barang masuk berapa, barang keluar berapa, dan stok akhirnya berapa. Nah, di bawahnya juga ini tanggal cetaknya keluar ya, 27, 10. Nah, mungkin nanti saya tambahkan jamnya ya, biar kelihatan. Kemudian penamaan filenya PDF per, nah ini 2024, 10, 27. Nah, ini filenya juga otomatis disimpan di folder PDF ya, di subfolder PDF. Nah, di sini dia otomatis bikin. Nah, seperti itu yang PDF. Nah, selanjutnya tinggal diisi kayak kalau mau closing ya. Nah, ini sudah ada alert kalau lupa belum isi tanggal closing akan dikasih peringatan. Kita isi misalkan di tanggal yang sama karena kita mau closing harian. Nah, kita klik closing. Nah, ini ada konfirmasi. Jadi di sini sudah dilakukan validasinya. Jadi sudah tidak ada lagi yang perlu dicek lagi. Kemudian step closingnya yang pertama adalah akan mengcopy sheet ini menjadi sheet dengan nama 24/10/26 ya sebagai hasil closing. Jadi ini nanti akan disimpan seperti seakan-akan screenshot tapi dalam bentuk sheet ya. Sebelum closing ini loh datanya, itu kurang lebih. Kemudian di sheet ini di laporan stok ini nanti maka stok akhirnya ini akan diubah menjadi stok awal ya. Kemudian transaksi barang masuk dan barang keluar semuanya dihapus. Kemudian
tanggal stok awal ini berubah menjadi tanggal closingnya +1, menjadi 27 ya. Dan tanggal closingnya nanti akan dihapus. Oke, saya lanjutkan, klik yes. Nah, ini sudah selesai, closing selesai ya. Nah, teman-teman perhatikan, stok awalnya sekarang berisi angka ya, sesuai dengan stok akhirnya. Nah, sesaat sebelum closing tadi, nah ini file yang dibuat. Ini yang dibuat, jadi ada transaksi barang masuk sekian, kemudian barang keluar sekian, dan stok akhirnya sekian. Sehingga nanti kalau ada kebutuhan untuk tracing, itu akan mudah ya. Sebelah kanan ini transaksinya juga kesimpan ya, barang masuknya, kemudian barang keluarnya. Jadi ini sangat fleksibel sekali. Nanti begitu bikin lagi, misalkan yang tanggal 27 akan bikin sheet yang 24, 10, 27. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi harusnya enak sekali dengan template ini. Teman-teman tetap punya PDF-nya, kemudian bisa melakukan closing juga, dan fleksibel, bisa harian, bisa 2 harian, bisa mingguan, sangat fleksibel. Mudah-mudahan bermanfaat ya tutorial kali ini. Buat yang pesan silahkan cek linknya di deskripsi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komen. Saya doakan rezeki teman-teman berlimpah ruah dan masuk surga. Amin.